Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview materi fikih jinayah dari kelompok 5 yang membahas tentang analisis perbandingan hukum Islam dengan hukum positif yang ada di Indonesia terhadap perampokan atau hirabah. Secara etimologis, istilah hirabah berasal dari akar kata haraba yuharribu hirabah yang berarti perang. Dalam hukum Islam, makna hirabah jauh melampaui pengertian sempit tentang peperangan. Sayyid Sabiq memberikan definisi yang lebih komprehensif mengenai hirabah. Menurutnya, hirabah mencakup tindakan sekelompok orang bersenjata yang secara terang-terangan melakukan kekacauan. Sementara itu, menurut Abdurrahman mengartikan hirabah sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok bersenjata yang menyerang orang-orang di tempat umum, seperti musafir atau pejalan kaki. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hirabah merupakan salah satu bentuk kejahatan berat dalam hukum Islam yang melibatkan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan secara terbuka di ruang publik. Dalam hukum pidana Islam, jarimah hirabah atau tindak kejahatan berupa perampokan bersenjata yang dilakukan secara terang-terangan di tempat yang jauh dari pertolongan merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang mendapatkan hukuman paling berat. Tindak pidana perampokan sebenarnya tidak secara eksplisit disebut dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan perbuatan ini adalah pencurian dengan kekerasan sebagai mana sudah diatur dalam pasal 365 KUHP. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, ketentuan mengenai perampokan atau pencurian dengan kekerasan yang tercantum dalam pasal 365 KUHP tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur pokok pencurian sebagaimana yang diatur dalam pasal 362 KUHP. Unsur-unsur dasar pencurian mencakup yang pertama yaitu tindakan mengambil merupakan aksi aktif dari pelaku yang memindahkan suatu barang dari lokasi atau kekuasaan asalnya ke tempat lain, sehingga pelaku dapat mengendalikan barang tersebut. Yang kedua, barang yang diambil harus berupa benda berwujud yang dapat dipindahkan dan memiliki nilai. Yang ketiga yaitu barang-barang yang diambil harus sepenuhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, yang berarti barang tersebut bukan milik pelaku, baik seluruhnya maupun sebagian. Yang terakhir yaitu pengambilan barang harus disertai dengan niat atau menguasai secara melawan hukum, yakni dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mungkin hanya itu review materi dari kelompok 5 dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.